Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami melalui pujian penyembahan. Kami boleh disegarkan kembali jiwa kami. Kami boleh dipuaskan dahaga kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari, hingga kami boleh berada pada hari ini kembali beribadah kepadamu, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh penundukan diri, roh kerendahan hati, roh takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengenal dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami persilahkan. Kau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Kau sendiri yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Mari Engkau mengurapi kami yang hadir melalui Zoom maupun secara live. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini pakai seturut kehendak dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, beberapa minggu ini ya kita membahas tentang baharu di dalam Kristus. Baharu di dalam Kristus, ya. Baharu di dalam Kristus dibagi atas 3 bagian, yaitu menanggalkan manusia lama, membuang sampah-sampah hati, dan mengenakan manusia baru. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian 3 atau bagian terakhir, yaitu mengenakan manusia baru. Firman Tuhan dengan subtema mengenakan manusia baru. Mari kita buka dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan buat saudara. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya ulang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang mengenakan manusia baru, tentunya ya kita harus tahu dulu apa yang harus kita tanggalkan. Yang harus kita tanggalkan dalam hal ini adalah sebagaimana pembahasan 2 minggu yang lalu, yaitu menanggalkan manusia lama kita. Kita mau melihat perbandingan antara manusia lama dan manusia baru. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan. Manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Saya ulang, manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan atau manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kalau manusia baru nggak lagi menuruti kehendak daging kita atau kehendak kita, tapi kehendak Allah itulah yang kita ikuti, itulah yang kita turuti. Ya, kita juga melihat perbandingan mengenai sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan antara manusia lama dan manusia baru. Ya, manusia lama misalnya pemalas. Nah, kalau manusia baru rajin. Manusia lama pembohong.
Manusia baru jujur. Manusia lama suka ribut. Manusia baru cinta damai. Manusia lama berkata kasar. Manusia baru berkata lembut. Manusia lama tidak peduli. Manusia baru perhatian. Manusia lama serakah. Manusia baru suka memberi. Manusia lama menuruti hawa nafsu. Manusia baru ada pengendalian diri. Manusia lama pendendam. Tapi manusia baru yaitu pengampun dan lain sebagainya. Pasti ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Saudaraku, kenapa hal ini penting untuk saya sampaikan di tengah-tengah kita? Karena Tuhan menghendaki kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sebagaimana tema kita beberapa minggu ini. Sangat penting bagi kita orang percaya mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita gak bisa lagi mengenakan manusia lama. Kita gak bisa lagi membiarkan manusia lama masih kita kenakan, ya, masih kita pakai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, yang Tuhan mau dari kita adalah kita mengalami pembaharuan. Artinya kita nggak lagi mengenakan manusia lama, tapi manusia baru di dalam Kristus. Ya, sebagaimana perbandingan tadi, ya, antara sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan antara manusia lama dan manusia baru ada perbedaan yang mencolok. Ya, dari pemalas jadi rajin, dari pembohong jadi jujur, dari suka ribut jadi cinta damai, dari berkata kasar jadi berkata lembut, dari tidak peduli menjadi perhatian, dari serakah jadi suka memberi, dari menuruti hawa nafsu menjadi ada pengendalian diri, dari pendendam jadi pengampun. Itu tidaklah mudah. Ya, itu tidaklah mudah. Ya, makanya kenapa manusia lama ini harus diperbaharui terus-menerus. Ya, harus diperbaharui terus-menerus. Sehingga manusia lama kita tanggalkan dan yang kita kenakan adalah manusia baru di dalam Kristus. Ingat Galatia 5 ayat 21b bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas firman Tuhan katakan, jika manusia lama ini masih kita kenakan, maka dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya supaya itu tidak terjadi, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ya, manusia lama ini memang harus kita tanggalkan, tidak bisa tidak. Ya, langkah-langkah apa untuk kita dapat mengenakan manusia baru? Langkah-langkah apa untuk kita dapat mengenakan manusia baru? Ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, yaitu meninggalkan atau menanggalkan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan lama tadi. Ini harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan, ya. Dan itu memang perlu proses dan itu tidak instan. Ya, kita harus terus-menerus mengalami pengikisan dari sifat-sifat lama tadi, dari kebiasaan-kebiasaan lama tadi. Itu harus dikikis, harus dibentuk dan sempurnakan untuk menjadi seperti Kristus. Ya, itu harus ditanggalkan, tidak bisa tidak. Langkah kedua, yaitu bertobat. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita harus bertobat, berbalik 180 derajat, berbalik dari hidup kita yang lama, berbalik dari cara-cara yang lama, cara-cara yang sia-sia, untuk kita masuk ke dalam terang Kristus, untuk kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Ya, kita harus bertobat, berbalik 180 derajat dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Langkah ketiga, ini yang harus ini menjadi penekanan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus mengalami, kita harus mengakui
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa pengakuan yang benar di dalam Kristus, tidak ada pembaharuan di dalam Kristus. Makanya kenapa tadi manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan. Manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan lagi kehendak daging kita. Ya, kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus punya pengalaman spiritual, ya, bersama Tuhan secara pribadi. Itu harus kita alami, ya. Yang keempat, langkah keempat, ikut Tuhan dan pikul salib. Ikut Tuhan dan pikul salib. Ya, sebagaimana tadi manusia lama, ya sifat-sifat lama atau kebiasaan-kebiasaan lama itu harus dikikis. Gak ada yang langsung instan. Ya, dari pemalas jadi rajin itu gak instan. Dari pembohong jadi jujur itu gak instan. Ya, dari berkata kasar jadi berkata lembut itu tidak instan. Semua sifat-sifat lama tadi atau kebiasaan-kebiasaan lama tadi itu harus ditanggalkan. Kalau kita mau ikut Tuhan dan kita pun harus dapat memikul salib kita. Ya. Kita lihat di Markus 8 ayat 34 dan Lukas 9 ayat 23. Markus 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita lihat lagi di Lukas 9 ayat 23, ini ada penekanan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi itu pemrosesan yang tidak instan. Setiap hari kita harus mau memberi hati kita, memberi diri kita untuk dibentuk dan disempurnakan. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Dan langkah kelima atau langkah terakhir yaitu taat sampai mati. Sebagaimana Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu yang harus ada pada kita kalau kita mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Taat sampai mati. Sebagai ayat penekanan, kalau kita telah mengenakan manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sebagai ayat penutup di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang Tuhan mau terjadi atas kita. Berbahagialah kita yang mengenakan manusia baru, karena untuk menjadi baharu di dalam Kristus, kita harus menanggalkan manusia lama kita harus membuang sampah-sampah hati, dan langkah selanjutnya adalah mengenakan manusia baru. Makanya dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Inilah yang Tuhan mau, ya, supaya hidup kita hari lepas hari mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sampai waktunya, ya, saat Tuhan datang, biarlah ia mendapati kita tidak bercacat celah di hadapannya. Karena kita telah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Amin, saudara. Saya akan kupas ulang atau simpulkan ulang di tengah-tengah kita. Baharu di dalam Kristus terbagi atas 3 bagian. Yaitu bagian pertama menanggalkan manusia lama.
Bagian kedua, membuang sampah-sampah hati. Dan bagian ketiga atau bagian terakhir, yaitu mengenakan manusia baru. Ini yang harus ada pada kita. Ini yang harus kita jalani. Ini yang harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Kalau kita mau mengalami pembaharuan di dalam Kristus, kita harus membuat keputusan penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita mau mengenakan manusia lama ataukah kita mau mengenakan manusia baru? Pilihan ada pada kita. Keputusan ada pada kita. Kalau kita mau mengenakan manusia baru, tentunya yang harus kita tanggalkan adalah manusia lama kita. Manusia lama kita tidak boleh berdiam di dalam diri kita lagi. Itu harus ditanggalkan, itu harus dibentuk, itu harus dikikis, itu harus disempurnakan. Sehingga yang muncul, yang nampak dari dalam diri kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Ya. Manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Ingat, upah dosa ialah maut. Kita tahu maut tempatnya ada di dalam neraka. Tuhan datang ke dalam dunia ini karena manusia sudah berlumuran dosa. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa Kristus tidak ada penebusan. Tanpa Kristus tidak ada pengampunan. Tanpa Kristus tidak ada pembebasan. Tanpa Kristus tidak ada penyelamatan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini melihat manusia sudah berlumuran dosa. Satu-satunya jalan adalah Yesus mati di kayu salib. Dan tidak sampai di situ, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah hidup. Nah, manusia lama inilah yang harus dikikis. Inilah yang harus dibuang, inilah yang harus ditanggalkan. Tabiat-tabiat lama tadi, ya, warisan dari nenek moyang kita, Adam, itu harus kita tanggalkan. Itu yang harus kita buang, itu yang harus kita tinggalkan. Nah, ada langkah-langkah penting supaya kita mengalami atau mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus berani meninggalkan atau menanggalkan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan lama tadi. Harus berani meninggalkan itu semua. Walaupun kita tahu itu tidaklah mudah karena kita masih dalam pemrosesan untuk membuang itu semua dari hidup kita. Langkah kedua, bertobat. Bertobat artinya berbalik 180 derajat, meninggalkan cara-cara yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang sia-sia, ya, untuk kita masuk, ya, dengan cara-caranya Tuhan. Kita harus buang itu semua, ya, meninggalkan manusia lama kita, ya, berbalik 180 derajat dan menyerahkan hidup kita total di hadapan Tuhan, ya. Dan membiarkan Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Langkah ketiga, kita harus buat pengakuan di hadapan Tuhan. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya. Tidak lari kepada ilah-ilah lain. Tidak lari kepada manusia. Tidak lari kepada benda. Tidak lari kepada sesuatu yang sifatnya fana. Tapi kita mau datang kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat kita. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan, ada kemenangan. Ya. Langkah keempat, ikut Tuhan. Kita harus ikut Tuhan, tidak ikut yang lain. Ikut Tuhan dan pikul salib kita. Dan yang kelima, taat sampai mati. Sehingga pada akhirnya kita didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya. Inilah yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Ya. Inilah yang Tuhan kehendaki.
untuk kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Jangan pernah puas diri. Ya, kita harus terus-menerus meminta biar Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kita. Karena Roh Kudus belum selesai terhadap kita. Roh Kudus mau menyempurnakan semua yang ada di dalam diri kita. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lama tadi, masih ada sifat-sifat lama tadi, itu harus dikikis total. Ya, itu harus dikikis. Memang selama hidup kita mengalami yang namanya pemrosesan. Tapi ketika kita mau datang dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dan dengan kesungguhan hati, Tuhan bisa berkarya dengan leluasa di tengah-tengah kita. Jangan pernah puas diri. Ingat, orang-orang yang puas diri adalah orang-orang yang merasa tidak perlu lagi dibentuk, tidak perlu lagi dikikis, tidak perlu lagi disempurnakan. Merasa dirinya benar, yang ada adalah pembenaran diri. Tetapi ketika kita dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dan dengan kesungguhan hati, menandakan bahwa kita mau mengalami pembentukan yang dari Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Yang Tuhan bisa bekerja dengan leluasa atas orang yang seperti itu. Tuhan bisa pakai dengan caranya ajaib. Tuhan bisa pakai dengan caranya yang heran. Kalau kita mau dibentuk, disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Dan membiarkan Dia yang berkarya di tengah-tengah kita. Itu harus ada atas kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. Jangan pernah puas diri. Ya, Tuhan belum selesai terhadap kita. Tuhan mau menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Seperti apa yang Dia kehendaki. Sebab Tuhan adalah penjunan yang baik. Tuhan adalah tukang periuk yang baik. Dia tahu yang terbaik atas kita. Sepanjang kita dengan kerendahan hati datang sama Tuhan. Sepanjang kita dengan jujur datang ke hadapan Tuhan. Tuhan pun bisa berkarya dengan leluasa di tengah-tengah kita. Tuhan membutuhkan orang-orang yang demikian. Yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Yang hatinya remuk di hadapan Tuhan. Yang menyadari bahwa hidupnya kebergantungan penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan mau berkarya atas orang-orang yang demikian. Pembaharuan di dalam Kristus adalah orang-orang yang mau mengalami pembentukan, pengikisan, dan penyempurnaan seperti yang Tuhan mau. Ingat, kita harus memikul salib kita setiap hari. Karena kecenderungan manusia adalah melakukan dosa. Makanya tidak ada yang namanya kebal dosa. Sekalipun ia hamba Tuhan. Sekalipun ia anak Tuhan. Kita semua harus memikul salib kita. Karena Tuhan telah memberikan teladan itu bagi kita. Kalau Tuhan telah memberikan teladan itu bagi kita, sebagai pengikut, kita pun harus mau memikul salib kita. Tidak lagi dengan kekuatan kita, tidak lagi dengan hikmat kita, tidak lagi dengan cara-cara kita, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, dan dengan cara-caranya Tuhan. Saya percaya Tuhan mau melakukan yang terbaik, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Asalkan kita mau membuka hati kita lebar-lebar, memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus berkarya dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, Tuhan mau kerjakan itu di tengah-tengah kita. Ayo, alami pembaharuan di dalam Kristus.
Karena itu yang Tuhan mau. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga kemuliaan Tuhan itu terpancar atas hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam mengiring Tuhan sampai di garis akhir. Nah, kita pun dapat menuntaskan destiny ilahi kita dengan kuat sampai akhir. Kita harus tuntas di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan di hidup kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Engkau Tuhan mengkehendaki kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sebab itulah tujuan Tuhan memanggil kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh menjadi laskar-laskarmu yang gagah perkasa, yang siap Engkau pakai dahsyat pada hari-hari terakhir. Roh Kudus, ingatkan kami, untuk kami tidak puas diri, untuk kami tidak terlena, tidak terpuai dengan hidup kami. Kami mau terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kami mau memberi hati kami sepenuhnya bagi Engkau, untuk Kau bentuk, untuk Kau baharui, untuk Kau sempurnakan, untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan pada akhirnya, biarlah Tuhan boleh mendapati kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Kami mau saatnya nanti Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus, ini kami dengan segala keberadaan kami. Beri kami kekuatan ilahi, beri kami hikmat ilahi, beri kami Roh-Mu yang terus memperbaharui hati kami, memperbaharui jiwa kami, memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Untuk itu Roh Kudus, persiapkan diri kami sedemikian rupa, bentuk kami seturut kehendak-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus sedang berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan, dan kami mau mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.